harus imunitas harus bagus, cuci tangan harus terus, pakai masker harus jaga jarak harus terus ya, jaga jarak minimal 1 meter. Nah sebelumnya ibu di sini udah pada tahu belum? Belum pernah dengar? Belum. Jadi pneumonia itu merupakan infeksi paru-paru. Jadi kan kita punya di tubuh ini punya paru-paru ya untuk bernafas. Umumnya pada paru-paru ini ada kantung yang pneumonia. Kantung ini bisa berisi cairan karena ada proses infeksi. Gitu. Nah, kenapa sih penting? Ternyata pneumonia ini merupakan penyebab kematian kedua di Indonesia dan 1-2 balita atau anak-anak mati karena pneumonia atau meninggal karena pneumonia. Pneumonia itu penyakit paru-paru? Iya, infeksi paru-paru. Nah, untuk gejalanya apa aja sih? Yang pertama ada demam. Demam itu bisa lebih dari 37,5. Kemudian yang kedua ada batuk-batuk. Anaknya bisa batuk-batuk, batuknya bisa kering ataupun bisa batuk berdahak. Kemudian yang ketiga ada nafasnya sesak. Nah, nafas sesaknya gimana sih ngelihatnya? Kalau sesak, ibu ngelihat anak ibu misalkan narik nafasnya sangat dalam, otot di dinding dadanya itu ikut ketarik atau enggak hidungnya itu menunjukkan bahwa nafas dari anak itu susah. Kemudian selanjutnya ada nafas yang cepat. Nah, nafas cepat gimana sih? Ibu kan punya jam tangan di rumah atau jam dinding atau watch di HP, hitung dalam 1 menit. Nah, di sini kalau anak kurang 2 bulan biasanya nafasnya itu 60 kali per menit. Jadi ibunya hitung aja dari semenit itu tiap tarikan nafas anak ibunya berapa. Nah, kalau misalkan anak 2 bulan sampai 1 tahun itu biasanya 50 kali per menit. Kalau anak lebih dari 1 tahun biasanya 40 kali per menit. Nah, kalau ada gejala-gejala itu waspada akan pneumonia. Tadi apa gejalanya? Demam, sama satu lagi yang dihitung napas cepat. Gimana sih pneumonia ini bisa menular? Nah, pneumonia ini bisa menular melalui udara, jadi airborne gitu ya. Kemudian bisa dari droplet yang misalkan orang berbicara nanti nyasar ke anaknya, kemudian nanti anaknya terinfeksi. Kalau misalkan memang anaknya orang tua yang tadi memiliki penyakit pneumonia, kemudian bisa juga dari barang-barang pribadi gitu ya. Jadi mumpung sekarang masih COVID, jadi adaptasi kebiasaan baru ini jangan hanya dilakukan pada saat pandemi saja. Nanti kedepannya juga kami harap ibu-ibu tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik ya. Nah, gimana sih cara mencegah dan melindunginya? Yang pertama itu melindungi dengan apa? ASI eksklusif. ASI eksklusif itu selama dari berapa sampai berapa bulan ini? Dari 0 sampai 8. Nah, kenapa sih ASI itu penting? Karena pada ASI itu, ASI yang ibu punya di payudara ibu itu memiliki imunoglobulin, yaitu suatu zat yang berfungsi melindungi anak-anak ibu dari penyakit gitu. Ya emang itu kuasa Allah gitu ya, memiliki imunoglobulin. Terus udah gitu pada ASI juga nanti meningkatkan emosional atau bonding dari ibu dan anaknya. Nah, kemudian nanti setelah pemberian ASI selama 6 bulan dilanjutkan kemudian MPASI sampai 2 tahun. MPASI itu apa, Bu? Makanan ya, nah, kalau mencegahnya gimana sih? Yang pertama, imunisasinya harus lengkap yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Dadang. Nah, imunisasi yang lengkap itu melindungi kita dari pneumonia. Nah, contohnya nanti ada salah satu yang PKB ada HIV, itu merupakan salah satu penyebab dari pneumonia. Nah, jadi dengan imunisasi ini imunisasi lengkap bisa mencegah terjadinya pneumonia. Nah, terus cuci tangan pakai sabun karena tadi kan dari droplet air atau batuk atau dari ngomong biasa juga bisa kan kadang paling jauh jaraknya itu 2 meter. Kalau pasiennya itu kalau misalkan paling jauh bisa menyemprotkan droplet ada baunya enggak ditimbang saya ditimbang sirkulasi udaranya juga harus bagus, jendelanya harus bagus, terus ventilasi juga harus bagus, mataharinya juga harus bagus, dan jangan merokok. Nah, kalau ada tanda-tanda kayak gitu usahakan secepatnya ke puskesmas atau ke dokter untuk yang pneumonia gitu. Nah, di sini saya
tentang yang namanya ini berapa? Berapa itu? Apa ya? Apa saja sih gejala pneumonia? Harus lengkap ya Bu? Ya. Demam, sesak napas, penapasan cepat. Ya. Boleh. Ibu boleh. Ini buat berdiri ya. Terima kasih. Mungkin sekarang kan ibu ada yang corona ya waktu itu ya di sini. Bukan katanya. Oh bukan. Oh, mungkin tapi masih takut. Dia mungkin nanti akan diberikan paparan sedikit sama teman saya ya. Enggak dilanjut. Itu ini dulu dibagiin dulu. Usianya berapa tahun? Sudah. Baby kemana? Lagi edukasi. Lagi edukasi. Keluhannya kenapa? Udah sebulan yang lalu setiap hari nafas kayak ada yang beda sakit, tapi mana lagi tarik nafas dalam batuk-batuk pun ada yang cuma sekitar aja terus pas udah dipanggil langsung sampai dilayarin ke ibu dia langsung sampai ayo mau panggil karena kan aku dirawat dirawat sih saya segala macam terus aku kan enggak sebenarnya menurut TV aku udah yakinnya sembuh lah aku udah dari rumah sakit pas kemarin iya ini masih kurang lebih soalnya pas pulang sembuh dari rumah sakit kita datang masih sakit sementara udah di rongsor, udah di USG, udah nggak ada apa-apa ya udah saya cek lah aja pas cek udah cek kemarin hasil pertama negatif kedua kan cek lah 2 kali udah positif ya udah ngambilnya mau di mana obatnya prosesnya aja yang dekat soalnya dekat rumah jadi nggak ada pasti yang penting kita udah tahu suaranya gede. Ada infeksi di paru-parunya. Gejalanya itu tadi kayak batuk lama, batuk lebih dari 3 minggu, terus demam, terus kadang ibu suka keringetan ke malam-malam, keringetan malam hari, itu bisa disertai dengan penurunan berat badan, merasa bagi longgar atau bu? merasa gemuk. Oh merasa gemuk. Jadi ininya cuma sakit badannya sama keringatan aja, jadi keringatan berlebih. Kalau batuk juga panas juga biasa aja cuma mas malam kan mas tempat udah nanya ke dokter emang apa beda-beda sih tiap orang itunya gejalanya ya kalau cara penularan itu bisa melalui udara perlindungan untuk penyakit mungkin itu salah satu ya terus juga dari kondisi di rumah atau gimana? Maksudnya ventilasi udaranya apakah bagus? Pas usahanya kalau ada jendela dibuka dan mataharinya biar masuk biar apa ya teman-teman itu juga usahakan jendela ya dan jangan berarti dia ngomongnya penuh asap
mulai lagi dari awal ditambah lagi obatnya. Terus untuk yang penyakit diabetes, kalau mau dicoba obat yang itu di kelas itu bisa obatnya bisa ke otak, infeksi bisa ke kelenjar di sini, bisa dengan tuberkulosis gitu. Dan Kalau mau nanya Aisyah, kalau misalkan kita udah terapi obat ya, kita masih menolak ya? Ada kemungkinan sih, makanya misalkan tiap hari pakai masker jadi kan ini kalau masa perawatan kalau sudah dinyatakan sembuh, itu juga bisa mungkin kembali terinfeksi lagi, tergantung apakah ibu mendapat kuman tuberkulosis itu atau enggak gitu. Jadi misalkan minumnya tuntas, kemudian minumnya tiap hari dan pakai masker dan misalkan apa perilaku hidup bersih dan sehat dan adaptasi kebiasaan barunya dijaga protokol kesehatan di tangan. Kemudian ada aminosamin merah gitu, tapi jangan kaget itu kan. Tapi enggak pusing ya? Nggak kedengar. Jangan kaget itu merupakan apa ya? Obatnya gitu. Nanti kalau misalkan ini ada misalkan jadi langsung biasanya mendapatkan tindakan apakah ini Cuma obat sama setelah minum ini, terus berapa lama? Kan ini mau 6 bulan ya? Kata Kontrolnya dokter teh kan follow up dicek ke hati lagi teh per kali bulan kedua, kelima, bulan Kedua, kelima, keenam. 3 kali.